Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan mahasiswa semua. Tabi pun hari ini saya akan menyampaikan materi berkenaan dengan dinamika ketatanegaraan Indonesia. Ini adalah pertemuan kita dalam mata kuliah Hukum Tata Negara. Saya akan menyampaikan materi ini yang saya ambil dari buku ajar yang dibuat oleh tim pengajar Hukum Tata Negara. Jadi silahkan nanti Anda untuk menambah pengetahuan Anda bisa membaca buku yang lain, buku-buku terkait HTN yang lain dari pengarang yang lain, juga bisa mengakses jurnal-jurnal ilmiah yang tersebar di Google yang Anda bisa akses ya untuk menambah pengetahuan Anda dalam konteks materi kita hari ini. Berbicara soal dinamika ketatanegaraan, saya akan mulai memaparkan konteks dari dinamika itu sendiri ya. Tentu acuan saya dalam memaparkan ini adalah apa yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam hal ini KBBI daring yang Anda juga bisa akses ya. Makna kata dinamika menurut KBBI itu ada 3. Yang pertama ini bagian ilmu fisika yang berhubungan dengan benda yang bergerak dan tenaga yang menggerakkan. Ini dalam konteks fisika ya, makanya ada noun phys ya di awalnya. Kemudian yang kedua berarti gerak ya dari dalam, tenaga yang menggerakkan atau semangat. Yang ketiga prinsip biomekanika yang diterapkan pada sistem tubuh dalam gerakan. Ini yang pertama dan yang ketiga lebih cenderung kepada mungkin teman-teman eksak yang pakai ya. Tapi kalau kita mungkin lebih konteks dinamika yang ingin disampaikan di sini adalah berkenaan dengan yang kedua. Gitu. Nanti berbicara soal semangat perubahan-perubahan yang terjadi gitu ya dalam konteks hukum tata negara. Kalau kita berbicara soal dinamika ketatanegaraan, maka tidak akan lepas dari berbicara soal dinamika konstitusi itu sendiri ya. Kita sudah pernah beberapa kali berganti konstitusi, kita sudah pernah juga berganti sistem pemerintahan, bentuk negara ya melalui konstitusi-konstitusi itu, karena memang kalau konteks HTN-nya itu berarti kita berbicara apa yang disampaikan oleh Van Oppenheim itu bahwa stat in Beweging ya, artinya negara dalam keadaan diam yang mana acuannya adalah pada konstitusi. Makanya di literatur negara-negara Anglo-Saxon ketika berbicara hukum tata negara maka berbicaranya adalah constitutional law ya. Yang pertama sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Penetapan Undang-Undang Dasar sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia oleh pendiri negara pada tanggal 18 Agustus 45 menunjukkan bahwa negara Indonesia menganut konstitusionalisme. Paham konstitusionalisme, silakan Anda ingat lagi ya, mungkin sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa ada pembatasan kewenangan negara yang diatur dalam konstitusi. Itu salah satu konteks besar dari paham konstitusionalisme. Konsep negara hukum dan prinsip negara demokrasi. Namun praktik tata negara selama berlakunya UUD 1945 justru membawa bangsa Indonesia ke dalam otoritarianisme politik dan pengabaian terhadap prinsip-prinsip negara hukum. Anda kalau baca buku-buku sejarah tentu tahu kita 32 tahun dalam penguasaan era Orde Baru di mana di sana banyak pelanggaran-pelanggaran ya, dalam artian tidak ada supremasi hukum di situ. Kalau berbicara misalkan bagaimana penerapan Petrus, ada penembakan misterius, bagaimana terkait dengan lingkungan kekuasaan cendana ya, itu banyak anomali-anomali yang terjadi di situ ya. Nah ini sebelum amandemen ya, masih masuk dalam konteks sebelum amandemen ya. Dalam sejarah sejak proklamasi 17 Agustus sampai saat ini di Indonesia itu telah berlaku 3 macam undang-undang dasar dalam 4 periode. Yang pertama periode 18 Agustus 1945 sampai ke 27 Desember 1949 berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari bagian pembukaan, batang tubuhnya ada 16 bab, ada 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan dan ada bagian penjelasan. Periode kedua periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Ini adalah berlakunya UUD 1949 atau Konstitusi RIS atau yang kita kenal dengan Konstitusi RIS ya. UUD RIS terdiri atas 6 bab, 197 pasal dan beberapa bagian. Nah, ini kalau kita compare ya, baik yang RIS maupun yang UUDS ya, di periode ketiga ini ada UUDS 17 Agustus 50 sampai 59.
terdiri atas 6 bab, 146 pasal dan beberapa bagian. Artinya apa yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dan Konstitusi RI 1949 itu dilihat dari substansi pasal dan babnya banyak sekali ya, sampai ke ratusan pasal. Berbeda dengan yang berlaku hari ini dan yang berlaku dulu sebelum amandemen. Ada perbedaan jumlah pasal yang cukup signifikan. Nah, di periode 5 Juli 1959 sampai sekarang itu kembali berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Dan khusus untuk periode keempat ya yang berlaku hari ini itu berlaku Undang-Undang Dasar 1945 dengan pembagian yang pertama sebelum perubahan, yang kedua sesudah perubahan kita mengalami 4 kali amandemen kalau saudara ingat ya, 1999, kemudian 2000, 2001 dan 2002. Dan yang hari ini berlaku adalah Undang-Undang Dasar hasil perubahan yang kalau Anda bicara dalam konteks diskusi atau melihat literatur hukum itu dikenal dengan istilah atau disebut ya UUD NRI tahun 1945. Nah, jadi kalau saudara nanti dalam penulisan artikel ilmiah tidak lagi menulis UUD 1945 tetapi UUD NRI tahun 1945. Itu untuk membedakan bahwa yang berlaku sekarang ini adalah Undang-Undang Dasar yang hasil amandemen ya. Kalau dulu kan UUD 1945 gitu aja cara penulisannya, dan ini sudah mafhum lah ya, diakui oleh beberapa kalangan ilmiah dalam konteks hukum. Nah, kenapa kemudian terjadi amandemen di tahun 1999 ya? Jadi bukan hanya karena euforia reformasi. Ada beberapa kelemahan-kelemahan dalam Undang-Undang Dasar yang sebelumnya berlaku ya. Di beberapa diantaranya adalah yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 menyerahkan kekuasaan yang sangat besar pada presiden. Kalau Anda lihat sebelum amandemen tidak ada pembatasan jabatan presiden. Sangat berbeda dengan yang berlaku hari ini, dibatasi boleh hanya 2 periode. Ya, kalau dulu nggak ada pembatasan, itulah kenapa Orde Baru bisa berkuasa selama 32 tahun. Dan kalau kita lihat ke adagiumnya, ya, power tend to corrupt, but absolute power corrupt absolutely. Dan itu terjadi di Orde Baru ya. Ini sangat kita sayangkan dalam sejarah bernegara kita. Tetapi memang kita harus akui bahwa sedikit lambat memang kita selalu mengarah ke hal-hal yang lebih baik ya. Yang kedua, tidak adanya prinsip check and balance dalam Undang-Undang Dasar 1945, antara lain menyerahkan kekuasaan tertinggi di tangan MPR yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat. Jadi kalau sebelum itu MPR sebagai lembaga tertinggi negara, maka hari ini MPR tidak lagi statusnya sebagai lembaga tertinggi negara. Hari ini semua lembaga negara statusnya sama gitu ya. Tidak ada lagi istilah tertinggi, tetapi yang ada lembaga negara saja. Hanya mungkin ada di ring 1, ring 2 gitu ya. Karena ring 1 ini yang diamanatkan oleh konstitusi, yang ada dalam konstitusi, yang ring 2 di undang-undang, yang ring 3 bisa di perpres. Tapi semuanya konteksnya lembaga negara. Jadi check and balance antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu sangat terlihat sekali hari ini ya. Berbeda dengan ketika sebelum amandemen dulu. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang Dasar 1945 terlalu fleksibel, menyerahkan penyelenggaraan negara pada semangat para penyelenggara negara yang dalam pelaksanaannya banyak disalahgunakan. Karena fleksibel, tidak ada pembatasan, maka banyak penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan atau kewenangan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar. Kemudian pengaturan mengenai hak asasi manusia yang minim, ya. Kalau dulu hanya beberapa pasal, tapi setelah amandemen 18A sampai 18J. Tentu kalau kita baca naskah perubahannya ya, dulu tuh kenapa diatur beberapa pasal saja, karena ada perdebatan antara Hatta dan Soekarno terkait kemudian misalkan ngapain sih kalau berbicara HAM itu nggak usah diatur banyak-banyak, tapi kemudian Muhammad Hatta tetaplah konteksnya harus diatur meskipun hanya beberapa pasal gitu ya, sehingga memang yang lama itu tidak mengatur banyak, tidak menderifikasi banyak pasal HAM, berbeda dengan hasil amandemen yang sampai J ya, banyak sekali derivasinya dari pasal-pasal HAM itu. Kemudian kurangnya pengaturan mengenai pemilu dan mekanisme demokrasi. Yang lama juga kita tidak secara rigid mengatur soal demokrasi dan pemilu ya. Kalau di hasil amandemen ada KPU di sana, ada mekanisme demokrasi di sana, sehingga menjalankan proses pemerintahan itu menjadi lebih elegan dan lebih enak lah gitu ya.
Reformasi yang dimulai sejak turunnya Soeharto menjadi trigger ya dari reformasi hukum terbesar yang pernah ada di Indonesia, yaitu perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini didasarkan pada pemikiran bahwa salah satu sumber permasalahan yang menimbulkan problem politik dalam penyelenggaraan pemerintahan negara selama ini adalah karena kelemahan Undang-Undang Dasar. Nah, kita dari konteks hukum juga memang sangat biasa gitu lah ya. Kalau berbicara soal produk hukum ada amandemen, tentu konteksnya untuk perbaikan-perbaikan. Artinya naskah Undang-Undang Dasar ini bukan kemudian sakral sama dengan kitab suci. Kalau kitab suci tentu tidak akan ada amandemennya karena memang diturunkan dari Tuhan langsung gitu ya. Masa bisa diamandemen gitu. Sedangkan kalau dalam konteks Islam saja sudah Rasulullah Muhammad itu yang terakhir gitu ya. Jadi tidak mungkin ada amandemen. Nah, kalau konstitusi itu produk kehidupan berbangsa dan bernegara. Masih dimungkinkan gitu kita melakukan amandemen sepanjang memang untuk kebaikan-kebaikan ya. Nah, amandemen kita sudah 4 kali tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama tahun 99, yang kedua tahun 2000, yang ketiga 2001 dan yang keempat tahun 2002. Ini ada beberapa perbedaan ya. Selama 4 kali berturut-turut ini ada nanti fokusnya di mana, yang pertama fokusnya di mana, yang kedua di mana dan segala macam. Nah, ini yang pertama. Fokus amandemen pertama adalah mengurangi atau mengendalikan kekuasaan presiden ya. Artinya hak legislasi juga nanti dikembalikan ke DPR. Kalau dulu lebih cenderung ke presiden, ini dikembalikan ke DPR. Sedangkan presiden itu hanya punya hak untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Kemudian di amandemen kedua, fokusnya adalah pada aspek tentang pemerintahan daerah, tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, ada HAM juga. Jadi pasal HAM yang tadi 18A sampai 18J itu adalah hasil dari amandemen kedua di tahun 2000 ya. Kemudian berbicara soal pertahanan keamanan, bendera, bahasa, lambang, maupun tentang cara pengisian berkaitan dengan keanggotaan DPR dan bahwa semua anggota DPR itu dipilih secara langsung oleh rakyat. Ini di amandemen kedua. Lalu di amandemen ketiga, fokus amandemen ketiga adalah berbicara perubahan terkait dengan sistem pemerintahan yang presidensil. Ciri-ciri sistem pemerintahan presidensil terlihat antara lain pada prosedur pemilihan presiden dan wakil presiden dan pertanggungjawaban presiden dan wakil presiden atas kinerjanya sebagai lembaga eksekutif. Yang tidak boleh dilupakan juga adalah di amandemen ketiga ini di tahun 2001 berkenaan dengan adanya lembaga baru dalam konteks kekuasaan kehakiman, ada Mahkamah Konstitusi di situ dan juga ada komisi yudisial ya. Tapi komisi yudisial ini tidak masuk dalam lembaga yang melakukan kekuasaan kehakiman. Hanya Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, sementara KY ini menegakkan martabat dan perilaku luhur dari hakim itu sendiri. Di amandemen keempat, fokusnya ada di keanggotaan MPR ya. Keanggotaan MPR hari ini adalah anggota DPR plus anggota DPD. Nah, bergabung jadi keanggotaan MPR. Kemudian di pemilihan presiden dan wapres juga ya, kemungkinan presiden dan wapres berhalangan tetap, ada pendidikan dan kebudayaan sampai ke kedudukan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Berkenaan dengan keanggotaan MPR dinyatakan bahwa MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum ya. Dan kalau konteksnya ini nanti di lembaga perwakilan akan lebih jelas dibahas ya, apakah kita memang menganutnya unikameral atau bikameral atau justru trikameral. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan rekan mahasiswa sekalian. Silahkan nanti jika ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin didiskusikan, Anda bisa sampaikan melalui WhatsApp atau melalui email atau melalui Vklas ya. Tentu saya akan sangat berbahagia jika memang ada respon yang positif dari Anda terkait perkuliahan kita tentang dinamika ketatanegaraan hari ini. Oke, cukup sekian. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.